Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang kembali sama-sama akan melanjutkan pengajian kitab Bidayahul Hidayah yang sampai pada halaman 107. Ini membahas tentang bab Iya dan takabur. Kemudian salinan 87 sampai pada baris yang ke-5 dari atas. Bersama-sama kembali, mari kita iftitah dengan kitab Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada sang penyusun penulis kitab Bidayahul Hidayah, Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, dan Syarah Al-Mu'jizah Al-Imam Syekh Nawawi Al-Albani, serta guru kami yang telah mengajarkan kitab Tauhid, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hasan Muhammad Ta'awun, Syekh Walid sejak para ulama, para guru kita, para masyayikh, para orang tua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila anqal bal yanbaghi alla tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka wa anna al-fadla lahu ala nafsik fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam yaqsillah wa ana asaytuhu fala syakka annahu khairun minni wa in ra'aita kabiran qulta hadza qad abadallaha qabli fala syakka annahu khairun minni wa in kana 'aliman qulta hadza qad utiya ma lam u'tahu fa balagha ma lam ablughu wa 'alima ma jahiltu fa kaifa aqulu lahu. Alhamdulillah, ya. Jadi ini Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali memberikan cara bagaimana kita tidak menjadi orang yang takabur atau yang sombong. Maka seharusnya Allah tanzura agar tidak melihat siapa kau ila ahadin kepada seorang illa wa tara kecuali kau melihat annahu bahwasanya orang itu khairun minka ialah lebih baik daripada engkau. Jadi kalau kita ingin
antara orang yang tidak gampang untuk menyombongkan diri kita atau merasa diri kita itu lebih hebat daripada yang lain. Engkau lihat orang lain itu lebih baik daripada engkau. Wa anna fadlahu ala nafsi. Dan orang itu memiliki keutamaan, sedangkan engkau memiliki kekurangan. Fa in ra'aita sadiran, maka jika melihat siapa engkau kepada orang yang kecil, jadi mengenali orang selebih gene, katibona pacarana kulta, kau berkata hadza lam yaksillah, ini orang belum maksiat kepada Allah karena masih kecil, atau maksudnya sedikit. Wa ana masaituhu, maka saya sudah banyak bermaksiat. Fala syakka, maka tidak lagi ragu, annahu, bahwasanya dia khairun minni, ialah lebih baik daripada aku. Jadi mana kita bangki kalau orang yang lebih muda, yang lebih kecil, beliau menganjurkan agar kita husnudzon. Ini orang masih muda, ini masih kecil, jadi maksiatnya tidak banyak. Tapi saya sudah lebih tua, lebih banyak punya maksiat. Begitu. Maka dia lebih baik daripada saya. Kemudian wa in ra'aita kabiran, jika engkau melihat kepada orang yang lebih sepuh, lebih tua, qulta hadza qad abadallahu qabli, maka berkatalah engkau, sesungguhnya ini sudah menyembah Allah sebelum aku. Jadi sebelum engkau lahir menyembah Allah nih. Fala syakka, maka tidak lagi ragu, tidak diragukan, annahu, bahwasanya orang itu khairun minni, ia lebih baik daripada saya. Jadi mantap kiri setuaan, oh dia lebih bagus bingkau. Kenapa? Sudah lebih lama nyembah kepada Allah. Dan yang lebih lama menyembah Allah itu lebih memiliki banyak keutamaan, begitu. Dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nyembah sekarang, kemarin, kemudian yang akan datang, terus dilipat gandakan. Nah, jadi ini caranya agar kita tidak sombong. Wa in kana aliman, dan jika kita bertemu dengan orang alim, kulta, maka berkatalah engkau, hadza qad utiya ma lam u'ta, ini orang yang alim diberi kelebihan oleh Allah apa yang aku tidak diberi. Wa balagha ma lam ablughu, dan dia mencapai apa yang tidak aku capai. Wa alima ma jahiltu, dan dia tahu apa yang aku tidak tahu. Fa kaifa, maka bagaimana aku ada siapa aku, mislahu, ialah seumpamanya. Jadi kalau ada orang alim, kita mesti husnudzon. Kita mesti punya dugaan baik, orang ini lebih baik daripada kita. Dia dapat ilmu, dia tahu yang halal, yang haram. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang alim, kita mesti menduga baik, bahwasanya ini orang baik, ini orang bagus, dikasih oleh ilmu aku, oleh Allah ilmu yang aku tidak dikasih. Dia mencapai sesuatu yang aku tidak mencapainya. Maka bagaimana saya sama dengan dia? Jadi beri keterangan sekali terdekat. Dalam kitab Murakil Budiagah Tauhid bahwasanya derajat orang yang alim mengamalkan ilmunya itu sangat istimewa. Ya. Tidak beri keterangan sekali panjenengan maleone. Kitab ini kayak gini. Apabila ada orang yang dinasabkan kepada Rasulullah dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan dia orang yang tidak berilmu, maka dia memiliki kelebihan yafuku ala ghairi mimma yusawihi fi rutbah bi 60 darajah. Maka dia punya derajat lebih tinggi daripada orang yang biasa 60 derajat, yang tidak berilmu, yang sama-sama tidak berilmu. Wa innal alim,
Tapi orang yang alim, alladzi lam yuntasab ilaihi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bernasabkan kepada Rasulullah, yafuku ala ghairil alim, lebih tinggi derajatnya mimman intasaba ilaihi, daripada orang yang dinasabkan ke Rasulullah, bisitina darajah, dengan 60 derajat. Jadi saking mulianya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu lebih tinggi 60 derajat daripada orang yang dinasabkan kepada Rasulullah yang tidak berilmu. Begitu. Kalau sama-sama tidak berilmu, orang yang bernasabkan ke Rasulullah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 60 derajat lebih tinggi dari orang yang itu. Begitu di dalam kitab ini. Jadi memang ada kelebihan karena di dalamnya, dalam badannya itu ada mengalir darah Nabi Muhammad SAW yang memang harus kita hormati. Tapi kalau tidak berilmu, ya kita hormati juga. Artinya jangan diikuti karena memang tidak punya ilmu. Nah, orang yang berilmu itu lebih yafuku dalam kitab ini, melebihi orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang alim, ya kita hormati, kita muliakan, dan anggap dia lebih mulia daripada kita. Wa in kana jahilan, kalau bertemu dengan orang yang bodoh, kulta, maka berkatalah engkau, hadza qad asallah, sungguh ini orang yang bodoh ini bermaksiat kepada Allah bijahlin, dengan kebodohannya. Wa ana asaituhu, dan aku bermaksiat kepada Allah biilmin, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Fa hujjatullah alayya, maka hujahnya Allah padaku, akadu wa ma adri bima yuqam, maka lebih berat. Jadi mun pada orang saya tidak ngerti, orang yang bodoh, kita tidak boleh meremehkan. Sabar, boleh gendeng mereka. Saya jangan lewat. Tidak boleh gitu ya. Salah putu tidak boleh. Jadi yang pintar itu kita hormati, yang bodoh kita maklumi. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Sekarang kan apa ya? Beda. Man alim, baceng dem alim, gitu kan? Man gendeng jauh masih gendeng. Nah, orang yang bodoh ini kita harus nurdon. Ini bodoh, bermaksiat dengan kebodohannya. Oh, ini tidak apa-apa. Kempang rek. Sebahaya resko. Di ilmu bermaksiat dengan keilmuan kan? Nah, sementara ada satu penjelasan bahwa besok yang akan diazab itu, yang akan disiksa itu, sebelum para penyembah berhala, mereka orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Demikian dalam kitab ta'alim, bahwa orang yang berilmu kemudian dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, akan diazab, disiksa sebelum para penyembah berhala. Ini biar orang alim itu tidak selalu merasa hebat. Makanya mesti hati-hati juga. Tidak boleh meremehkan orang yang bodoh. Orang yang maksiat atusah karena kebodohannya tidak banyak tuntutannya. Maksiat mencari yang kau tak tahu, kan sana kan? Mak berbuat dosa mencari yang kau tak tahu. Tapi ketika kita tahu maksiat kan, mencari yang kau tak tahu, iya orang mereka. Itu Allah. Wa ma adri, dan kami tidak tahu, aku tidak tahu bima yuhtam, besok bagaimana akan diakhiri, li untukku, wa bima yuhtam, dan bagaimana nanti diakhiri, lahu bagi dia. Pada tahun ini teka apun orang gendeng, maksudnya orang kutu gitu ya. Ya,
orang yang tak berilmu maksudnya. Jadi ngaku si alos we, mau aja gendeng kudu tak nyaman, saya tak di ilmu. Nah, wa in kana kafiron, dan jika bertemu siapa engkau kafiron kepada orang kafir, kulta, maka berkatalah engkau la adri, aku tidak tahu. Ya, jadi kalau ketemu orang kafir, ini tadi sudah, orang tua sudah, orang kecil sudah, orang alim sudah, orang bodoh sudah. Nah sekarang kalau kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang kafir, bagaimana sikap yang terbaik? Maka kamu katakan, aku tidak tahu, la adri, ta'oni, asa ayyuslima, boleh jadi dia masuk Islam. Boleh jadi dia masuk Islam. Wa yuhtamalahu, dan dia diakhiri bi khairil amal, dengan perbuatan yang sangat baik. Wa yunsal bisalam bi islami, wa yunsal, dan dikeluarkan ya bi islamihi, karena keislamannya, minadz dzunubi, dari dosa-dosa mereka, minadz dzunub, dari beberapa dosa, kama yunsal, sebagaimana yang dicabut asy'aratu, apa, rambut, minal ajin, dari adonan roti. Jadi pada orang kafir yang dosanya banyak ya, ketika dia masuk Islam, dosanya akan dihapus oleh Allah. Orang kafir nih kan, lahir kafir, namanya hendak lahir muslim, cuma apa kafir orang miring sepono. Karena kebanyakan ulama hadis mereka menerjemahkan semua bayi yang dilahirkan itu fitrah. Semua bayi lahir itu dalam keadaan muslim. Cuma orang tuanya, ada yang dibaptis, ada yang begini. Nah, ketika ada seorang yang seperti ini, kecil dia kafir, tumbuh kembang dalam keadaan kafir, tidak nyembah Allah, ya, tidak mau sama Rasulullah, begini. Tapi ketika kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Orang masuk Islam itu sama dengan bayi yang baru dilahirkan. Enak. Tulisan tembok tak tulis. Ekosot kapi. Nah, ini diambilnya dosa, kata beliau, seperti rambut yang ada di adonan roti. Orang yang mau roti rambut mon parang kelasan bro. Beda telur, tepung, kulit, kempol gitu. Kemudian pas ada rambut dicabut ini, kan gampang ikut itu. Nah seperti itulah Allah mencabut dosa-dosa mereka. Begitu. Maka kita tidak boleh suudzon. Dia salah kafir. Sudah ini jangan. Boleh jadi dia nanti masuk Islam. Ya. Dan ketika dia masuk Islam, dosanya diampuni oleh Allah. Wa amma ana, nah sementara saya ini, wal iyad billah, naudzubillah, semoga Allah melindungi kita, fa asa ayyudillani, maka boleh jadi ya akan menyesatkan kepadaku Allah, siapa Allah, kemudian akan menjadi kafir, fa akfura, kemudian kafir, fa yuhtamli, dan diakhiri untukku bisyarril amal, dengan amal yang tidak baik atau dengan keburukan amal. Fa yakunu, maka jadilah ghadan, esok gua itu orang kafir, minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat kepada Allah. Wa ana, dan saya yang sekarang muslim, aku minal mu'adzabin, termasuk orang-orang yang diadab oleh Allah. Jadi kotungas teteh, tidak boleh kita itu suudzon, tidak boleh kita berpraduga, beranggapan ada taker melong, ada cecel melong, karena pada tahu nih empon. Kita tahu bagaimana sahabat mulia yang bernama Sayyidina Umar, yang pernah menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi Muhammad, dibalik hatinya oleh Allah. Dalam waktu yang sangat singkat, beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah. Sahabat Umar. Dulu ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Oh ini kejam.
Ini sangat menentang dan ini termasuk orang-orang dihalalkan darahnya ketika Fathu Makkah. Tapi apa yang terjadi? Di balik hatinya beriman kepada Rasulullah, menjadi orang yang ahli Quran. Masya Allah. Ki pada tai pangki. Nah, Nilana pernah satu ketika itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu berjalan, kemudian beliau berpapasan dengan seorang pemabuk yang orang-orang pada waktu itu beranggapan orang ini sangat hina, ya, karena profilnya sudah tidak bagus. Cobalah orang ini. Ketika bertemu dengan beliau itu diam, Syekh Abdul Qadir kemudian pingsan. Setelah itu beliau dibawa oleh santrinya. Setelah sadar, beliau ditanya, "Wahai Syekh, ada apa? Tadi Anda itu pingsan." Tadi di mana? Ada orang tadi. Biasa tadi dialog. Hatinya beliau itu dialog dengan orang yang mabuk itu. Orang mabuk, teler gitu kan, der-nyender, tak kelar kencing gitu kan. Tak kuat. Nah, ternyata dia bicara itu. Ceritanya Syekh Abdul Qadir, pemabuk itu mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, wahai waliullah, bisa enggak saya menjadi orang yang baik?" Jawaban beliau, bisa. Bisa enggak Allah terima tobat saya? Oh, bisa. Kemudian, bisa enggak saya seperti kamu? Oh, bisa. Bisa. Yang terakhir, bisa enggak kamu seperti saya? Jadi jangan mabuk bisa kan biar enggak tinggal dulu. Aneh kasih pas pingsan, tak kerja. Sultan Aulia, seorang raja wali gitu kan, pemangku jabatan kutub yang tertinggi di zamannya, diajak dialog dengan pemabuk seperti itu. Maka beliau pingsan. Bisa. Kenapa? Karena Allah Maha segala-galanya. Allah bisa. Maka kita tidak boleh sombong. Gitu. Itu yang menyebabkan beliau takut tuh. Mun pas hari itu. Nah, ini kan pelajaran. Orang yang semakom beliau masih ada khauf, ada khawatir. Yang kadang kita ini tidak punya ibadah seperti beliau. Ki Gunangkung sudah merasa hebat gitu. Engkau siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Kok ya tukang beli atau bang? Tidak ada, jangan. Nah itu bahaya, kata beliau begitu ya. Jadi jangan merasa aman, karena kita akan tertipu. Nah, maksudnya begitu ya. Fala yakhruju, maka tidak keluar al-kibru apa sombong min qalbika dari hatimu illa kecuali bi an ta'rifah dengan gambaran engkau tahu atau mengenal bi annal kabira bahwasanya kemuliaan itu orang mulia itu man huwa kabirun indallah, ialah dia orang yang besar dalam pandangan Allah Ta'ala. Jadi yang disebut orang hebat nikah, orang mulia itu yang mulia dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia saja. Wadzalika adapun itu mauqufun, ya. Mauqufun ini terhenti alal khatimati, besok di akhir perjalanannya. Ya. Pada ta'oning. Jadi kemuliaan seseorang itu
Sama-sama tidak tahu kapan, nanti itu di akhir perjalanannya. Nah, maka kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah sukses. Setelah pernah odi, kemudian mengakhiri hidup dengan kemuliaan. Seperti ulama-ulama kita, orang-orang yang dikholi itu, memang kisah perjalanannya sudah bagus, indah, sampai di akhir hayat. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Karena pada tak pangki, begitu. Wahia, adapun kebaikan terakhir itu, ya, istilahnya al-khatimah itu maskukun, ya, ialah masih maskuk, masih sama-sama tidak tahu, kita masih ragu fiha di dalamnya. Fayasghiluka khauful khatimah, maka menyibukkan dirimu, sibuk kepada engkau khauful khatimah, apa kekhawatiran di akhir itu, an at-tatakabbara, dari engkau akan merasa sombong, ma'asyaki bersama keraguan, fiha di dalam husnul khatimah itu, ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah ta'ala. Maka kekhawatiran itu, ketidaktahuan kita itu lebih baik kita pelihara, ya, daripada kita merasa lebih baik daripada mereka. Jadi menyibukkan diri dengan ketidaktahuan kita akan puncak perjalanan akhir itu, ya, ini akan mengikis takabur yang ada di hati kita. Wa imanuka, fayakinuka, maka kadapun keyakinanmu, wa imanuka, dan imannya kamu, fil hal, pada waktu itu, la yunaqidu, tidak akan merusak, ya, tidak akan merusak tajwizaka, kepada apa yang telah kamu lakukan. At-taghayyur fil istiqbal, artinya berubah di zaman yang akan datang. Kenapa? Fa innallaha muqallibul qulub, karena sungguhnya Allah ialah zat yang bisa membolak-balik, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, yang bisa membimbing, menunjukkan kepada seorang yang Allah kehendaki, dan Allah juga bisa menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi aneka karena pada tahun ini, karena kalau panjenengan kali toki pada mahjub, terhalang untuk tahu bagaimana akhir perjalanan seseorang, ngireng, maksudnya tak oleh kau sampean kali toh menganggap orang itu tidak artinya celaka ya, tak bisa ya, paling betah ya, mana kadang kan gitu kan, tidak tahu lah, pada saya karena dan guru juga pernah menyaksikan aneka perjalanan pengalaman kami punya. Artinya orang yang katanya orang coba tak fokus, dah baik, tapi ketika mau wafat ternyata baik. Sempat baca kalimat tauhid bersama kami. Saya fokus. Ada yang katanya orang fokus sih, ngapain sih? Akhirnya juga kurang baik. Padahal tak ilmu. Nah, sementara nilainya itu nanti dia rapotnya ini kan akhir pula. Makanya ulama mengatakan yang disebut hairaya yang sebenarnya adalah akhir daripada perjalanan hidup nih kan. Jadi dikimon mati dan nikah saya fokus nanti ketelasan nih saya mulia gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, biasanya akhir kali itu ditentukan semakin. Ini kalau maksudnya akhir itu ditentukan perjalanan sekarang. Mohon sekarang nikah saya semakin nikah fokus, biasanya akhirnya biasa nak nikah. Tidak gratis, tidak. Kecuali senikah, jangan guna para ulama. Ada dosa-dosa yang kita sembunyikan dari orang lain.
Ada dosa besar kita sembunyikan dari orang lain. Orang lain beranggapan kita bagus karena kita becung, kita gini. Sementara orang tidak tahu kita punya dosa yang tersembunyi. Nah ini yang menjadikan kadang orang su'ul khatimah. Maka guru kami sering mengatakan, kalau kamu tahu bagaimana kekurangan saya, mohon tahu bagaimana aku ini banyak punya kekurangan, mungkin kamu tidak akan mau ngaji sama saya. Itu guru kami mengatakan. Maksudnya beliau itu merendahkan dirinya, memberi pelajaran begitu kepada murid-muridnya. Dan ada orang-orang yang biasa-biasa atau mungkin dianggap tidak baik, akhirnya mereka fokus muljud. Nah ini punya amal ibadah yang mulia yang tersembunyi. Ada kalanya sedekah sir, ada kalanya aurat yang sir, ada kalanya sholawat yang sir. Orang-orang tidak tahu. Jadi ibadah-ibadah yang rahasia itu menjadikan dia menjadi mulia di akhir kemudian. Allah kan beda neka terakhir. Pada orang yang terkenal jahat, pemabuk, jahat, pokoknya terkenal pun tak fokus. Di akhir kemudian karena neka orang tak fokus, wafat, meninggal dunia, tidak ada orang yang menguburkannya. Tinggal makubur di kita kena, tidak baik dia. Sama istrinya itu, tidak apa dah. Kalau memang tidak ada yang mau merawat saya punya suami, tidak apa-apa. Terus bagaimana? Dia letakkan saja di jalan dan sebagainya. Dan bisa mabuk lah. Suami saya ini karena dianggap sudah orang, saya mau sendiri bagaimana? Akhirnya orang tidak mau. Tak lama kemudian ada seorang kekasih Allah yang beliau ini tidak keluar ya dari tempat beliau uzlah kecuali hal yang penting. Nah orang ini atrakat yang paling makin tirakat, tidak pernah keluar kecuali penting. Pada waktu itu keluar dari tempat uzlahnya, turun ke daerah tersebut, kemudian menanyakan, hal fikum, apakah ada di tengah-tengah kalian alladzi yamutu fi hadzal yaum, yang orang itu mati hari ini. Orang-orang di sekitar kaget, ini orang wali turun ini, kekasih Allah, ada apa ini? Menanyakan tentang orang yang mati hari ini. Orang kampung bilang tidak ada. Masa tidak ada kecuali dia. Fulan, saya tak kenal, tidak baik dia, tidak bagus. Mak tahu, tukang minum. Sebentar. Yang lain, tidak ada, cuma itu yang mati. Hari ini, hantarkan saya ke rumahnya. Orang kaget. Apa ada kekasih Allah? Mau pergi kepada orang yang tidak baik. Akhirnya ya sudah diantar sampai di rumahnya, pintu terbuka. Ditanya mana istrinya ini, mana mayat suaminya itu, diterlantarkan. Tidak ada orang mengurusi jenazah suami saya. Dia bilang, saya ngurusi, saya mandikan, saya rawat, kemudian nanti saya sholati. Kaget ini penduduk desa. Terkejut, nggak bisa, ada apa ini? Akhirnya sudah, ayo mandikan. Orang karena beliau seorang kekasih Allah, kumpul orang, dimandikan, dibersihkan, dikafani. Sebelum disolati dia tanya sama istrinya, dari sini, saya ingin tahu punya amal apa yang suamimu ini. Istrinya bilang tidak ada. Makanya orang kampung sini tidak mau sama suami saya karena buruk begini, sudah jahat begini. Saya ingin tanya yang baik, bukan yang tidak baik. Kebaikan suami saya sampai apa?
Oh, begini. Hanya ada 2 kebaikan suami saya, setahu saya. Apa? Dia sudah malam tidak baik itu, tidak baik gitu. Cuma dia masih sempatkan sholat subuh. Sholat subuh di rumah. Setelah itu beliau ini keluar. Dia bawa uang, dia bawa makanan, diberikan ke anak yatim. Ini kebaikannya. Tidak ada orang tahu. Dia sedekah sama anak ya, sholat subuh, sedekah sama anak yatim. Itu pekerjaannya. Apa kata waliyun min auliyaillah yang pada waktu itu ada, yang mengatakan ayyuhan nasai manusia, kamu tahu ini keutamaan menjaga sholat subuh, keutamaan sedekah sama anak. Yang tidak tahu orang. Ada pada tak tahu deh. Tapi Allah Maha tahu. Akhirnya apa? Sebelum wafat, ini orang mulia. Punya ibadah rahasia, punya amal yang disembunyikan. Akhirnya orang ini husnul khatimah. Dan sebagai bukti husnul khatimah, Allah turunkan kekasihnya untuk merawat jenazah orang ini. Jadi pada tahun keng biasa nak ada amal senekan. Makanya banyak ulama itu khawatir ketika ada hadis baik kemudian suul khotimah. Takut itu ya Allah. Ada hadis juga tidak baik kemudian husnul khotimah. Muka keluarga, anak, retan, lingkungan, santri, masyarakat semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Yang paling selamat sama Gusti Allah, zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim